Kalau abang bilang bahwa di situ saling berargumentasi secara ilmiah, nggak ada. Yang ada adalah kami menyajikan argumentasi kami, begitu dengan kajian kami dari Dirtipidum, pihak Dirtipidum, ahli dari Bareskrim, nggak ada sanggahan sama sekali bahwa yang ada aja belum bisa dibantah kok. Dari pihak Jokowi satu statement pun jawaban nggak ada dari mereka. Tetapi di tingkat Bareskrim Polri yang namanya gelar perkara khusus, kok itu sepertinya ditiadakan ya, kayak searah kami ungkapkan, setelah itu ya sudah kalian bubar ya, biar kami yang diskusi di sini. Itu nggak fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, saudara sekalian, tadi kita adili Rismon Sianipar, tetapi sekarang kita hadirkan temannya, ya kan? Jadi RRT, bukan Republik Rakyat Tejina, ya kan? Tetapi Roy, Rismon dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, ya kan? Ya, saudara sekalian, Dr. Tifa baru saja diperiksa oleh Polda Metro Jaya, Kamnek, ya, Keamanan Negara. Direktorat Kamnek, kriminalitas lalala. Kemudian Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu baru menghadiri gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri. Nanti kita minta pendapatnya dan lain sebagainya. Tadi Dr. Rismon sudah singgung-singgung sedikit. Tapi sebelumnya ada challenge nih dari penonton yang sebanyak 30.000 orang ini, ya kan. Kita menyanyikan lagu himne Gajah Mada karena kebetulan 3 orang ini Gajah Mada semua. Asli. Salah satu indikator asli itu enggak. Salah satu indikator asli itu adalah hafal himne Gajah Mada. Nah, Oke. Dr. Tifa yang memimpin. Yuk kita nyanyi ya, untuk membuktikan bahwa kita adalah alumni asli UGM. Kita nyanyi himne Gajah Mada. Satu, pokoknya saya nggak ingetin loh ya, harus apa? 1, 2, 3. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di bawah Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Hidup UGM. Asli. Universitas Gak Mulyono. Oke. Banyak sekali sampai saya kemudian tadi habis suara saya. Jangan sampai salah. Jadi sahabat sekalian, menekan suara dan kemudian mengingat apa pertanyaan yang mau ditanyakan, kan? Jadi Dr. Tifa hari ini tentu sobat era sekalian dan juga ini ada langkah Anies ya. Oh, langkah update. Ketahuan dong. Enggak bohong. Awalnya iya. Oh iya. Berubah dia, berganti karena memang lebih baik kan. Iya, lebih apa? General. Lebih general. Nah, jadi sahabat era sekalian, hari ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya setelah sebelumnya tidak bisa memenuhi panggilan karena mempersiapkan sidang disertasi. Ya, pada tanggal berapa?
seharusnya kan kita hadir tanggal 7 Juli ya, Senin ya. Tapi saya habis ujian S3 30 Juni itu kan masa-masa revisi. Nah, sehingga saya sudah Anda sudah lulus ujian. Tinggal terakhir aja promosi. Terakhir banget. Allahu Akbar. Ya selamat dong kalau gitu. Ini lagi daun mudu mau menuju asar. Jadi rupanya saya ucapkan selamat kepada Dr. Tifauzia Tiasuma. Wannabe Tapi ya. udah ujian. Udah itu kan tinggal formalitas saja. Oke. Apa yang terjadi dokter ketika Anda kemudian hanya dalam jangka waktu 1 jam saja, jam 10 masuk, 10 lebih 11.20 keluar. 11.20 keluar. Padahal pertanyaannya 85 katanya. 68. Oh 68. Ya. Lebih sedikit dibandingkan Roy Suryo. Roy Suryo mungkin lebih banyak volume ngomongnya. Saya paling sedikit bang. Berapa? Cuma 34. 34. Ya. Tapi berapa jam tuh? Hah? Berapa jam tuh? 4 jam. 4 jam. Ini terlalu baik dia. Oke. Karena dia dari dulu lawyernya kurang jadi pemotong. Nah itu saya punya lawyer jagoan cutter, soalnya. Ya. Oke, silakan. Ya nanti lawyer saya di wawancara itu kiatnya gimana tuh? 68 pertanyaan 1 jam 20 menit. Oke, silakan. Ya tapi pertama begini. Pertama saya mesti appreciate dulu kepada Polda ya. Karena kami diperlakukan yang sangat baik gitu ya, saling menghormati, kemudian mereka juga profesional. Jadi apapun yang kami sampaikan juga mereka juga bersepakat begitu ya, termasuk keberatan atas saya atas menjawab pertanyaan-pertanyaan karena nomor 1 yang seharusnya hadir ya pada undangan klarifikasi karena ini kan statusnya klarifikasi ya. Jadi yang harus hadir itu bukan hanya saya, tapi ijazah aslinya Pak Joko Widodo yang menjadi esensi ya dari berbagai laporan yang mesti kita klarifikasi tersebut, bukan semua hari ini begitu ya. Nah, saya juga sangat singkat bukan karena dapat bocoran dari teman-teman yang udah duluan ya, karena 6 dari 7 yang terlapor itu sudah menjalankan klarifikasinya di hari Senin 7 Juli 2025. Nah, saya dengan alasan karena menyelesaikan revisi S3 saya, jadi saya minta di Jumat dan diizinkan. Jadi ada tertulisnya. Nah kemudian kenapa saya bisa menjawab pertanyaan 68 itu 1 jam 20 menit? Ya karena saya mau memecahkan rekornya Pak Jokowi kan. Oke. Pak Jokowi kan 1 jam 22 pertanyaan kan. Saya berarti lebih rekor lagi dong ya. Saya 1 jam 20 menit 68 pertanyaan. Oke. Ya berarti kan ya artinya bisa ya. Kita waktu itu kan sempat mempertanyakan, kok Pak Jokowi bisa sih menjawab pertanyaan 22 menit 22 pertanyaan 1 jam. Ternyata saya bisa menyelesaikan pertanyaan 68 pertanyaan. Jangan jawabannya Pak Jokowi, ya enggak tahu kok tanya saya. Terus kopas nunggu print 1 jam. YNTKTS. Ya Gitu. enggak tahu kok tanya saya. Kopas kan nunggu ngeprint 1 jam, Bang. Udah, enggak boleh. Hah? Yang benar adalah pertanyaannya itu jawabannya BS betul salah. Berarti tinggal melingkari gitu ya. Lingkarin jawaban yang benar. Bukan, ya sama dengan 1, 0 sama dengan tidak. Jadi 0, 1, 1, 0. Ya oke, Ya, silakan. jadi intinya sebenarnya ini kan undangan klarifikasi terhadap 5 orang pelapor ya kan, 5 orang pelapor. Nah ini yang harus dipertanyakan dulu keabsahan dari 5 pelapor ini gitu. Kalau saya tidak dalam posisi mempertanyakan legal standing mereka enggak, saya mempertanyakan keabsahan mereka. Oke. Iya kan, absah nggak mereka ini? Oke. 5 pihak ini absah nggak Iya. untuk melaporkan dan kemudian juga. Ya saya tadi kan didampingi 2 orang kuasa hukum, 3 orang ya kuasa hukum saya tuh, wah mereka profesional sekali. Appreciate kepada Bapak Abdul Al-Katiri. Ini kayaknya dipuji-puji karena orangnya ada di sini. Ada Pak Burhan, Pak Tony Soehartono, 3 orang ya. Wah luar biasa mereka ya, karena kan mereka langsung bisa lihat dari sisi substansi yang mana yang pada undangan klarifikasi itu perlu untuk saya jawab dan mana yang tidak. Karena ini kan statusnya tuh harus jelas dulu. Kita diundang tuh perihalnya apa sih? Kan ini undangan klarifikasi. Artinya klarifikasi harus both side dong. Iya. Ya kan both side dong. Artinya mereka meminta klarifikasi saya juga berhak dong untuk minta klarifikasi dari mereka gitu. Nah, 2 hal, keabsahan dari pelapor ya. Kedua adalah mana
ijazah aslinya. Sebab itu materi kan yang menjadi dasar dari semua pertanyaan itu gitu loh. Jadi ketika dua hal itu tidak bisa dijawab oleh mereka, ya saya berhak untuk berkeberatan terhadap apapun pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Jadi intinya sebenarnya dokter tidak menjawab apapun pertanyaan dari mereka. Ya, saya ingin sekali menjawab, tapi saya keberatan untuk menjawab. Karena tidak jelas posisi mereka sebagai apa. Betul, tidak jelas posisi mereka, siapa jati diri mereka juga tidak jelas, gitu kan. Kita searching juga susah, begitu kan ya. Mereka siapa sih, begitu kan? Kok apa hubungannya mereka dengan ijazah Joko Widodo seperti itu kan? Kemudian juga apalagi ketika sisi pasal-pasal. Tapi nggak dibilang mereka termul nggak ada ya. Nah itu kalau jelas ya, artinya kalau keabsahan mereka termul lah, jelas ya. Termul itu punya hak nggak untuk memberikan laporan. Legal standingnya sebagai termul. Sama yang ketiga itu sebenarnya di sisi apa ya? Tadi juga kita menghimbau lah gitu kepada polisi. Jangan semua orang yang melaporkan dengan pasal yang aneh-aneh itu direspon dong, apalagi. Sebenarnya kalau bahasa saya bukan direspon, di entertain. Direspons, kemudian diberikan fasilitas yang menggunakan APBN. Iya kan? Iya kan? Ini kan pergelaran semuanya mulai dari laporan, mulai kemudian undangan dan sebagainya itu kan menggunakan APBN. Masa iya semua laporan itu harus direspon dengan pelayanan seperti ini gitu kan ya. Itu yang saya imbau gitu loh, sehingga tidak ada lagi nanti termul-termul yang nanti kita tanya ya nanti kepada lawyer apakah kemudian laporan itu berhak diabaikan gitu ya. Iya. Oke, silakan beliau itu tuh. Jadi itu yang tiga hakikat itu yang kita diulangi lagi. Satu, keabsahan mereka. Keabsahan jati termasuk jati diri dari para pelapor itu, apakah mereka memang qualified untuk memberikan laporan dan direspon. Kedua, ijazah asli kan harus hadir. Karena ijazah itu asli adalah Jokowi. Iya, karena itu adalah hakikat dari materi laporan mereka. Kemudian yang ketiga, jangan semua laporan itu direspons, apalagi diberikan fasilitas dengan dana APBN gitu. Betapa borosnya kan gitu loh. Apa jawaban mereka ketika ditanyakan terhadap ijazah asli kenapa nggak hadir itu? Sama seperti pada saat gelar perkara khusus tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Kita juga waktu di gelar perkara khusus juga kita bilang lah, kalau ijazah aslinya Pak Jokowi dan dengan Pak Jokowi Widodo sendiri itu nggak hadir pada sebuah majelis tertinggi yang namanya gelar perkara khusus, apa artinya ini acara ini? Apa artinya gitu kan? Dan konon katanya Egy Sujana sempat mau walk out walaupun akhirnya nggak jadi atau walk out dia? Inginnya walk out, tapi kita tahan ya karena karena kami sayang. Tapi itu sudah di akhir acara. 1-2 menit lagi. Beliau tadinya inginnya walk out di awal karena apa? Pertama kali sebelum kita menyelenggarakan sebelum kita menjalankan gelar perkara khusus itu, beliau tuh sudah ngotot kepengen mana ijazah aslinya. Kalau ijazah aslinya hadir baru kita semua akan bicara kan ini. Tapi kalau nggak ada ya sudah mendingan kita keluar. Tapi kan kita tahan. Kenapa? Sayang sekali ya karena gelar perkara khusus ini bagaimanapun juga kita harapkan akan membawa manfaat buat perkara ini gitu loh, terutama buat TPUA. Lalu mengenai ketika ditanyakan mereka itu siapa, keabsahannya itu apa jawaban polisi? Nggak ada penjelasan juga. Karena ya memang ini kan dinamis ya. Jadi dinamis ya, tektokannya kan dinamis. Artinya ketika kita bicara tentang keabsahan mereka tidak, ini saya ditanya juga kan saya berkeberatan untuk menjawab gitu. Ya sudah, jadi selesainya ya ya golden shake hand aja ya sudah. Kalau gitu ini jawabannya ini ya sudah kita. Berapa puluh juta golden shake hand itu? Soalnya saya ingat waktu kerja golden shake hand itu ya pensiun dini itu. Golden shake hand itu artinya ya apa? Ya inilah saling tahu lah, saling memahami. Kalau memang tidak ada jawaban. Penyidiknya juga karena merasa bahwa itu pekerjaan mereka aja ya. Ya seperti itu. Jadi itu kewajiban aja. Mereka harus menjalankan. Kewajiban kayak business as usual aja ya sudah. Sama-sama yang paling kita penting udah tahu. Sudah ada laporan periksa dokter Tifa gitu. Jadi secara administratif sudah selesai. Sudah tugas mereka udah selesai. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Itu yang saya maksud dengan golden shake hand itu kayak gitu ya. Sudahlah kita inilah. Oke, saya ke Bro Rismond dulu ya. Bro Rismond, gini, ini yang agak spesifik. Ini sebenarnya orang kan, wah mereka bohong tuh, dia yang ditelanjangi, bukan ini.
bukan Rismond yang menelanjangi dirtipidum dan lain sebagainya. Itu kata Arianto Sutadi. Saya nggak bicara telanjang menelanjangi. Tapi sebenarnya apa sih kejadian sebenarnya ketika ahli versus ahli di dalam gelar perkara khusus itu? Karena kan andalannya kan ahli sesungguhnya. Jadi ahli dari pihak TPUA 3 orang, ahli dari pihak sana cukup 1 orang saja kan begitu, dan itu pun tidak berbekal surat gitu. Kita 4 orang. Hah? Kita 4 orang. Oh, apa Dr. Taufik ya? Iya. 4 orang. Nah, apa yang terjadi gitu? Yang terjadi ya apa ya? Tidak berimbang sih, tidak berimbang. Jadi kalau Pak Sutadi mungkin lagi ngantuk mungkin ya waktu kami menjelaskan segala macam penjelasan ilmiah kami sudah ada. Memang ada Pak Arianto Sutadi di situ. Ada. Iya di belakang. Jadi enak dia ya, maksudnya bisa denger-denger dan kemudian untuk bahan talk show. Untuk bahan talk show dan bagaimana mungkin kami dikatakan ditelanjangi, nggak ada sanggahan sama sekali. Iya, iya. Kalau abang bilang bahwa di situ saling berargumentasi secara ilmiah, nggak ada. Tertutup. Yang ada adalah kami menyajikan argumentasi kami begitu dengan kajian kami, ya. Dari Dirtipidum, pihak Dirtipidum, ahli dari Bareskrim, nggak ada sanggahan sama sekali. Bareskrim itu ada ahlinya? Nggak ada. Ada. Gini. Saya tidak tahu, ada ahlinya tapi tidak berbicara mungkin. Benar gini, sebentar ya. Okay. Saya perjelas ya. Jadi sebenarnya pada saat pertama kali itu kan tata cara dan tata laksana dari gelar perkara khusus itu dipresentasikan. Saya masih ingat tuh ada 3 poin, 3 sesi ya. Sesi pertama adalah kesempatan dari pendumas. Oke. Ya, kesempatan dari pendumas. Kemudian sesi kedua adalah kesempatan kepada terdumas, ya kan? Itu. Kemudian yang ketiga nih yang saya kecewa ya. Yang ketiga adalah sanggahan, saling tanya jawab dan sanggahan. Nah itu yang tidak dilakukan dengan alasan waktunya habis. Padahal kami udah siap loh sampai jam 21 malam loh. Kami udah siap loh dengan segala bahan. Ada sih introduction pertama dari Dirtipidum sebelum kita, giliran kita kan pendumas, ahli dari pendumas. Ada penjelasan dari Dirtipidum. Itu introduction atau presentasi? Introduction. Ada presentasi tapi general, sangat general, tidak masuk ke tadi itu technical bahwa ahli mengatakan begini melakukan ini itu nggak ada, Bang. Jadi kami juga bingung loh kok jawabannya deskripsi apa ya yang sangat, dan yang jelas tidak ada tanya jawab. Iya, itu satu ya, karena itu kan sesi 3 yang mereka jelas sampaikan tata cara. Kemudian berikutnya adalah mereka juga sudah menghadirkan banyak stakeholders ya yang menurut kami proper gitu ya dalam kehadiran mereka. Jadi ada Kompolnas, ada Komnas HAM, ada Komisi 3 DPR. Kalau tidak salah juga ada beberapa ahli independen ya. Yang ahli independen artinya tidak dari pendumas maupun tidak dari terdumas dihadirkan dan diperkenalkan. Nah, kami berharap bahwa sesi di mana mereka itu akan bicara atau akan memberikan pandangan itu kami ada. Ternyata itu tidak. Jadi selesai itu saya pikir selesai ya. Kenapa mereka hadir? Ternyata mereka melanjut. Nah, dengan tanda tanya besar dong. Loh, mereka lanjut tapi kitanya sudah tidak ada. Terus apa artinya? Jadi waktu pertama mereka ada. Ada. Kompolnas ada. Ada, semua ada. Oke, DPR, Komnas HAM. Ada semuanya. Anda dipersilakan pergi sama pihak Jokowi. Mereka lanjut. Bukan pihak Jokowi, pihak siapa? Penyelenggara itu siapa? Bareskrim. Iya, itu maksudnya pihak Jokowi juga suruh keluar juga. TPUA dan Bolonya keluar juga. Keluar juga semuanya. Oke. Terus mereka ternyata lanjut. Lah kan jadi lucu ya. Tidak sesuai dengan harapan kita kan gitu. Mereka nggak ada strategi. Juga bantahan ataupun standing position mereka sebagai ahli forensik misalnya menjawab hal-hal yang kami pertanyakan dan kami tidak dengar itu. Tiba-tiba Kompolnas konvers sudah kredibel, sudah kredibel. Loh, itu bagaimana kan gelar perkara khusus kok pada saat sesi kedua pendalaman kami nggak dilibatkan sama sekali dan kami tidak tahu jawaban atas argumentasi kami. Iya. Gitu. Padahal jadi bisa dibantah sepihak ya. Iya. Di dalam forum gitu loh.
Jadi padahal ujian skripsi aja bisa bantah-bantahan. Masa gelar perkara khusus tingkat Bareskrim, Mabes Polri cuma sepihak begitu mereka dengar, ya udah kalian keluar. Karena salah satu yang mereka katakan tuh nggak ada yang baru katanya kan begitu. Iya. Nggak ada yang baru, itu aja gitu. Pertanyaannya adalah memang harus ada yang baru. Sementara yang lama aja belum di. Kan ada nggak kesempatan Dr. Rismon atau Dr. Tifa menyampaikan itu di forum resmi? Nggak ada. Siapa bilang nggak ada yang baru? Saya sudah mempersiapkan 45 manuskrip loh. Tapi saya hanya diberi kesempatan 5 menit. Oke. Bang Rismon saya yakin banyak sekali yang akan beliau sampaikan. Itu pun agak panjang, itu pun saya lawan-lawan. Artinya udah mau diberhentikan saya nyerocos terus. Iya. Iya. Jadi ya benar Bang Refil bilang, ya memang argumentasi kami itu kan selama ini di podcast atau di televisi. Nah itulah yang kami manfaatkan forum formal tersebut untuk menyampaikan langsung bahwa yang ada aja belum bisa dibantah kok. Dari pihak Jokowi satu statement pun jawaban nggak ada dari mereka terkait nilai D, terdaftar sarjana muda, belum lagi Pak Kasmujo menyanggah bahwa beliau dosen pembimbing skripsi maupun akademik. Itu kan gak ada sanggahan baik dari pihak Jokowi, dari Jokowi sendiri, pengacara Jokowi maupun pihak Termul. Tapi ini begini, bisa dijawab keduanya. Ini kan menarik, produsen dari ijazah ini kan katakanlah secara formal UGM. Kemudian ijazahnya di Jokowi sekarang. Ya menurut kabar atau gimana itu? Ya paling tidak menurut kabar. Menurut penjelasan kabar lah gitu. Dia ya punya kan lah dibalikan gitu. Walaupun katanya dilipat kok ijazah kok dilipat gitu ya. Kemudian Jokowi ya kita pahamilah kalau dia tidak hadir ya. Barangkali dia katakanlah mantan presiden yang bisa diwakili lah dengan ini. Walaupun ada equality before the law. Tapi paling tidak dia menghadirkan lawyernya. Nah pertanyaannya adalah gimana dari awal ini kok sudah tidak akan mendapatkan apa-apa karena otoritas nggak datang, ijazah tidak ada dan lain sebagainya. Lalu kira-kira ini berdebat siapa sama siapa? Sebentar sebelum itu kok jadi menarik ya. Jadi saya mesti nanti tanya sama kuasa hukum yang hadir juga ya. Pak Abdullah Qadir kan hadir sebagai kuasa hukum dari TPUA ya. Jadi kan statusnya kan ini pendumas dan terdumas gitu kan ya. Nah pendumas itu diberi kursi. Pendumas yaitu Pak Profesor Egy Sujana diberi kursi kan. Pendumas nih. Nah terdumas Pak Joko Widodo kenapa tidak ada? Karena kan pendumas plus kuasa hukumnya plus saksi ahli. Di sini adanya adalah kuasa hukumnya dan saksi ahli. Terdumasnya nggak ada. Nah itu apakah saya nggak tahu ya. Nanti bisa ditanya sama beliau. Undang-undangnya gimana sih gelar perkara khusus itu loh? Karena equity before the law-nya kan harus dipenuhi dulu gitu. Apakah boleh terdumas nggak hadir? Apakah boleh hanya diwakili kuasa hukum kan gitu ya? Nah lanjut sekarang pertanyaannya. Silakan. Jadi kita bicara what's next ya. Bahwa kemarin yang digelar perkara khusus itu jangan dibayangkan ada perdebatan ilmiah. Bahwa mereka menunjukkan bukti-bukti atau kajian yang membantah kajian kami itu nggak ada sama sekali. Baik pihak Bareskrim ya dalam hal ini pihak Dirtipidum maupun pihak Jokowi. Ahlinya Jokowi malah lebih berantakan kali. Hanya menyediakan membaca SOP seolah-olah mengajari kami bahwa sayalah yang ahli, kalian enggak. Karena saya terdaftar di Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Itu asosiasi seolah-olah asosiasi negara bahwa orang punya keahlian itu harus lewat mereka begitu. Kayak itu. Tapi logika Joshua itu menarik tuh ya. Soal ini kira-kira perbandingannya begini. Ada ahli binatang A, hewan A. Dia mengatakan untuk mengetahui apakah hewan A ini perempuan atau laki, maka kita dekatkan dengan hewan B. Kalau didekati oleh perempuan hewan B, berarti dia laki-laki di sini kan? Dia orang tanya, gimana untuk menentukan yang B ini perempuan atau laki? Ya mana saya tahu, saya kan ahli yang A. Waduh, dia tidak tahu bahwa ternyata sebenarnya antar spesies pun bisa breeding loh. Itu logikanya sama dengan ini kan. Gak bisa, analog gak bisa saya menolak untuk menguji digital forensik dalam benak saya. Ngapain dia dihadirkan? Iya makanya. Artinya kan dia gak bisa ngapa-ngapain. Itu menurut saya penyesatan publik lah itu Bang. Gak usah lah hanya karena memihak Jokowi. Banyak sekarang kan
Kalau dulu kita diajari di teknik elektro itu ada kenapa Anda satu alma mater kan sama dia? Iya. Oke, ya pasti nggak hafal himne jauh di Gajah bawah Mada saya. Ya, terus bahwa digital bisa dikatakan representasi dari analog jika memenuhi standar tertentu yang namanya sampling rate, laju pencuplikan. Nah, dengan kemampuan atau sampling rate pencuplikan foto yang sekarang sudah modern, itu digital itu sudah bisa dianalisa mewakili analog gitu loh. Sangat mungkin. Contoh lah selalu saya bilang biometrik digital itu semua mencocokkan mata yang analog dengan mata orang lain yang analog. Terus nggak boleh diproses digital. Hidung yang analog, bentuk hidung juga, bentuk mulut juga, bentuk wajah juga semua analog. Masa yang analog itu harus kita copot dua-dua gitu kepala orang untuk mencocokkan. Itulah teknologi digital menjembatani ya hal-hal yang tidak bisa kita miliki tapi bisa kita analisa. Menganalisa bintang di galaksi suatu galaksi aja bisa diinterpretasi kok. Bisa diproyeksi. Apalagi cuma dokumen. Makanya berat kali kalau kita harus bawa analog semuanya kan? Ya, planet dianalogkan dibawa. Jadi misalnya ada 100 ijazah. Memang bukan bidangnya. Harus dibawa dulu ijazahnya. Mungkin bukan bidang si ahli ini, mungkin bidang komputer apa gitu, hacking atau networking. Tetapi ini kan tentang image dan video yang dia sendiri sangat awam karena bukan bidangnya. Di S1 juga mungkin bukan bidangnya. Jadi dia mengatakan itu. Nah, bahwa fake document analysis itu kan dari analog terus di scan ya, dengan resolusi yang cukup, resolusi itu artinya sampling rate, laju pencuplikan yang cukup, maka itu bisa menjadi representasi. Jadi begini Bang. Dan itu adalah common things di dalam dunia digital forensik. Abang lah dulu di dunia intelijen. Ya kan Bang, bisa moto jepret-jepret gitu kan Bang secara rahasia, terus dianalisa itu. Oh itu diidentifikasi itu si ini gitu loh, tanpa harus kita tangkap orangnya. Ini kan kita melakukan digital forensik karena ada hambatan. Hambatan apa? Kita tidak memiliki analognya. Maka kita lakukan digital forensik. Kalau kita bisa punya analognya, ngapain capek-capek digital forensik Bang? Kita bawa aja ke labnya BRIN ini, kita bayar 5 juta misalnya untuk menghitung usia dari kertas, jenis tinta, usia tinta, selesai masalah Bang. Kalau saya bisa culik misalnya diam-diam saya ke sebenarnya perpustakaan. lebih selesai lagi kalau ada analognya, kita bandingkan sama sekumpulan itu, kita lihat kasat mata aja udah selesai. Udah selesai Bang, selesai gitu loh Bang. Apa artinya teknologi? Digital forensik ini kan dunia digital menjembatani bahwa kita tidak bisa memiliki yang analog. Kita tidak punya wewenang misalnya. Tetapi digital itu adalah representasi dari analog ketika memenuhi standar tertentu, yaitu sampling rate. Kalau dalam dunia image yaitu resolusi. Gitu Bang. Jadi sudah komplit sebenarnya. Apalagi kalau kita pakai untuk mencocokkan wajah yang ada di ijazah Jokowi. Ini memang agak kuper sih mungkin karena nggak bidangnya. Kudet. Oke. Bidangnya gitu. Bro Rizwan, bahwa di seminar internasional apalagi kita sejak S1 saja sudah diajari seminar nasional seminar PKL. Bahkan seminar di mata kuliah juga sudah terbiasa bahwa di situ ada adu argumentasi ilmiah. Bahkan waktu S1 pun sudah diajari itu. Tetapi di tingkat Baris Krim Polri yang namanya gelar perkara khusus, kok itu sepertinya ditiadakan ya, kayak searah kami ungkapkan. Setelah itu ya sudah kalian bubar ya, biar kami yang diskusi di sini. Itu nggak fair. Iya, dia bisa jelek-jelekin. Iya, bahkan Arianto Sutadi ada ikut juga. Kami dikuliti katanya kan. Iya, ditelanjangi. Kami ditelanjangi. Lo apa bantahannya dari Dirtipidum? Nggak ada sama sekali. Oh, bagusnya nanti kita hadirkan di sini biar sekali-sekali. Sekali-sekali, 2 kali juga boleh.
Nyambung ya. Saya nyambung sama Oke, Anda ya. oke, silakan. Jadi ini kan dua saksi ahli yang sebetulnya secara koinsiden tuh sedang melakukan riset dalam dua domain yang terpisah ya, tapi kita bertemu di tanggal 15 April 2025. Jadi saya sebenarnya kan sejak kurang lebih 2022 akhir itu karena ketika polemik ijazah ini mengemuka ya, itu kan saya sudah melakukan penelitian sampai bikin payung besar penelitian sampai hasilnya udah 45 manuskrip. Ini saya perhatikan baik-baik. Yeah. Yang mereka itu bengong nggak ngerti apapun, roaming banget waktu di gelar perkara khusus untuk mencerna apa yang saya sampaikan. Gesturnya Dirtipidum cemas sekali kan. Iya. Karena nggak mudeng gitu. Kenapa makan itu sambil? Iya, cemas sekali. Cemas gitu. Oke. Jadi nih ya, variabel saya itu Kelihatan ditelanjangi memang. Jadi ngeri-ngeri cemas, ini bukan ngeri-ngeri sedap. oh begini dia. Begini dia. Iya, oke, silakan. Ya, jadi saya itu variabel yang saya teliti ya, itu psikofisiologis. Ini ilmu saya nih, psikofisiologis. Jadi dari bagaimana cara kerja otak itu mempengaruhi fisiologi seseorang. Raut muka. Iya, itu ya. Kemudian ekspresi mikro, kemudian simulasi naratif. Bahaya juga sama dokter Tiba kalau kita kalau kita memandang dia lama Nggak ketahuan bisa, kita. nggak bisa bohong. Apa yang ada di otak kita. Nggak bisa, bohong. Ya, jadi simulasi Nanti naratif. dijadikan penelitian jadi paper tadi, Pak. Lebih baik kita begini aja. Baru begitu aja jadi paper satu. Jadi simulasi naratif artinya gini, apa yang ada pada pikirannya, kemudian ekspresi mikronya itu akhirnya ternyata membuat dia melakukan narasi-narasi tertentu, gitu ya. Nah itu yang disitulah kemudian terjadilah sebuah kajian yang multidimensional. Nah terus jadi misalnya gini, contoh aja gini, orang itu misalnya saya nggak ngomong ini Joko Widodo atau siapapun ya. Yeah. Jadi dia itu diberikan sebuah skenario bahwa dia dulu pernah jadi mahasiswa, kemudian dia lulus dari sebuah universitas, gitu kan? Itu kan sebuah skenario di mana dia itu tidak pernah menjadi mahasiswa itu, bahkan tidak pernah memiliki ijazah itu, tapi dia harus matching kan? Oke. Dia harus matching kan? Nah, itu selamanya secara psikofisiologis nggak akan pernah bisa matching. Kalau kita bandingkan dengan orang yang benar-benar mahasiswa di situ, benar-benar wisuda di situ, menerima ijazah di situ, itu kita akan bisa perbandingkan psikofisiologisnya, kita bisa bandingkan ekspresi mikronya, dan kita bisa bandingkan simulasi narasisnya. Jadi bagaimana dia bisa bercerita. Kalau seandainya ada yang sangat pintar, sampai dia tuh apal banget skenarionya, itu pun masih bisa dibedakan secara research base gitu ya, dengan menggunakan data science, dengan orang yang benar-benar kuliah di situ, benar-benar dapat wisuda di situ, benar-benar dapat ijazah di situ, walaupun si orang yang pertama itu benar-benar skenario mirip, benar-benar dia sangat hafal. Apalagi dengan orang yang dikasih skenario tapi nggak hafal-hafal. Untuk menghafalkan jurusannya aja dia nggak hafal-hafal, salah melulu misalnya gitu. Untuk bercerita bahwa dia kuliah di satu tempat, kemudian dia nongkrong untuk menunggu jam kuliah berikutnya aja dia salah melulu. Itu kemarin tampilkan juga loh, bahwa tahun 77 yang tahun 77 kelulusan tahun 77 Fakultas Kehutanan UGM itu ada jurusannya loh. Jelas. Oke, di ijazah ya. Di buku alumni. Oh, di buku alumni. Iya, yang dari Leiden University itu. Oke, Suryadi, Dr. Suryadi. Jadi tahun 77 pun udah jelas jurusan mereka. Dan pasti hafal lah orang yang benar-benar kuliah. Ini yang nggak pernah ada disebutin kan berarti ngarang gitu. Iya. Jadi itulah namanya simulasi naratif. Kita bisa membandingkan bagaimana narasi seseorang yang benar-benar kuliah, benar-benar wisuda, dia hadir sama orang yang diberikan skenario. Nah, itulah kajian saya. Kemudian dari ekspresi mikro, kita butuh ilmunya dari Dr. Rismond dan Dr. Roy ya. Dari ini misalnya kita mau menguji studi ekspresi mikro dengan menggunakan facial action coding system, ya kan, neurocognitive load mapping, narrative inconsistency mapping, AI face matching, frame avoidance index. Nah, ini kan bukan bagian saya, ini bagiannya beliau. Jadi ini kita akan sambung. Nanti akhirnya menghasilkan simpulan verbal dan naratif, menghasilkan simpulan biometrik visual, menghasilkan respons yang cocok antara foto-foto, antara jejak digital yang lain dengan ekspresi mikro maupun naratif sekarang.
Karena peristiwa seseorang kuliah, peristiwa seseorang wisuda itu adalah sebuah peristiwa yang sangat monumental dalam kehidupan seseorang dan itu terekam secara sempurna. Rasanya susah lah lupa ya. Oh, nggak bisa. Kamu ngambil jurusan apa waktu kuliah? Oh, jurusan apa ya? Itu tidak mungkin, apalagi salah ya. Nggak mungkin jurusan Dan apa garis besarnya adalah hal-hal banyak sekali yang ditanyakan kepada saya terutama pada saat undangan klarifikasi laporan Joko Widodo maupun yang laporan klarifikasi penghasutan itu saya jawab di forum yang sesungguhnya ketika saya sebagai ahli Bang di gelar perkara khusus itu. Di situ seharusnya tempatnya mereka mendengarkan, bukan di meja penyidik yang nggak tahu apa-apa. Di situ kan mereka ada ahli. Justru disitulah tempat yang paling cocok. Crossfire-nya di situ ya. Crossfire. Tapi kok kami udah selesai loh. Sama pertanyaannya, lo sanggahannya mana ini? Padahal pengen di-challenge gitu. Pengen di-challenge. Gitu. Kita pengen di-challenge. Mana yang salah di situ? Pengen di-challenge banget. Makanya nggak ada loh. Kok selesai ya? Makanya saya bilang pas turun itu. Nanti kan kita masuk lagi ya sesi pendalaman. Udah selesai. Itu kita kayak orang roller coaster gitu ya. Baru jalan, loh kok selesai ya? Padahal tiketnya itu agak mahal ya. Agak mahal gitu loh Bang. Kok disuruh keluar? Iya, kok disuruh keluar. Nanti kan masuk lagi. Saya kira makan dulu gitu kan. Makan siang gitu dikasih makan pun tak dikasih. Tak ada. Oh mending waktu di KPK cuma dikasih kacang. Oh ya snack itu. Saya pernah diperiksa KPK dikasih nasi padang lumayan lah. Kami kira sesi itu akan berlanjut. Kami dengarkanlah ini ahli-ahli dari Bareskrim yang katanya punya ISO internasional. Katanya 7 ahli kan. Kita pengen mantap ini gitu. Loh selesai. Padahal maunya kan muncul yang dari analog yang foto ini. Kami lihat sudut kemiringannya, kami lihat pokoknya gitulah, pakai ilmu yang berbeda gitu. Cuma ya enggak terkait kriminal lah ini ya. Seminar internasional aja saya pernah di Spain, di Spain, Jerman, Prancis dan lain-lain. Itu seminar di ruang kecil gini kan Bang, dikasih session gitu. Seluruh peserta itu menanya dan men-challenge. Oke. Gitu bukan sekedar tanya, challenge. Coba Anda buktikan itu peserta seminar. Kok bisa Anda membuktikan bahwa itu menjadi itu? Pakai persamaan apa? Saya berharap seperti itu, Bang. Karena saya sudah sering menikmati proses di cross check atau crossfire gitu. Kita masuk lagi kan? Enggak, udah selesai. Terus ngapain ini gelar perkara? Kami nggak ngelihat apa-apa. Mestinya Anda kirim video aja, video presentasi. Ini video kami. PowerPoint itu Bang ya. Kita udah siapin 7 hari 7 malam masalahnya. Bayangin aja 45 manuskrip udah saya siapin kan. Tapi saya pikir baru 5 menit aja mereka kayak wajahnya roaming gitu ya. Iya. Apalagi wajahnya Dirtipidum. Ini sempat melirik saya kan belakang, ampun Bang jago. Ya. Raharjo Puro ya. Katanya Pak Sutadi di sana pakarnya hebat-hebat. Gini. Loh, kan kalau katanya nggak dipertontonkan atau dipertunjukkan bagaimana mereka men-challenge argumen kami ya mitos dong jadinya. Harusnya di situ dong ditunjukkan ahli-ahli mereka gitu. Ya, walaupun ditunjuk ahli mereka tapi ini dekat. Oh, gitulah Bang. Jadi bagaimana kami bisa mengetahui hasil sementara proses itu buta? Proses pengambilan keputusan mereka itu buta, gelap. Jadi bisa dibilang harus dipaksa menerima hasil mereka nanti. Jadi formalitas saja. Makanya nanti kita coba challenge lagi, apalagi yang setelah ini bisa kita lakukan. Karena terkesan dari pengacara Jokowi mengatakan kan sudah dipenuhi. Jadi kesan-kesannya seakan-akan seperti itu tuh. Kata Kompolnas hadir pula katanya UGM. Iya. Benar nggak ada. Atau kita nggak takut sekali sih hadir bersamaan begitu UGM loh.
levelnya. Kan dia nggak salah, UGM itu kan Roy Suryo kan, Rismon Sianipar, Dr. Tifa kan UGM dia. Bukan perwakilan, Mbak. Maksudnya kenapa sih head to head gitu? Oh, apa yang kita pertanyakan nilai D misalnya kok bisa lulus, KKN-nya benar tahun berapa? Karena tanggal 15 April kan kami tanyakan belum ada dokumen KKN. Saya dapat bocoran loh, ini bukan bocoran, valid 100%. Iya. Bahwa sarjana Fakultas Kehutanan UGM lulusan 1985 itu harus menempuh 161 SKS. Oke. Catat baik-baik. Saya Bukan 200 SKS. 210 malah dia ya. 210. Dia 122 ditambah 88 210 dia. 161 cukup besar juga ya untuk Dan menjadi tidak insinyur adanya kehutanan. di transkrip nilai skripsi. Kan nggak ada. Di situ nggak ada. KKN Ada padahal nilai ada. skripsi. KKN Iya. nggak ada juga. Dan Kalau kenapa sih nggak sesederhana itu hadir UGM? Ayo ini loh alumni kalian juga. Loh Begini, yang hadir. Pro Rismon ini menyatakan sederhana itu kalau everything is okay kan gitu. ini Everything is goes not well okay. gitu. Ini kan everything is not okay gitu loh. Everything is all anomali. Gimana? Jadi masalah sederhana ya jadi berat. Iya. Ya saya mau ngasih mention nih, hati-hati UGM, hati-hati pihak kuasa hukumnya Pak Jokowi. Saya sudah di tangan saya itu transkrip asli. Ya, transkrip asli Seorang mahasiswa. seorang mahasiswa lulusan Tahun 85. Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Transkripnya asli sangat berbeda 180 derajat dengan transkrip yang ditunjukkan oleh Bareskrim. Oh, asli itu kan artinya Ini asli itu akan selalu diselidiki. Gitu. Dan jangan lupa ijazah juga. Oke. Ya, sahabat sekalian, Dr. Rismon ada yang mau disampaikan lagi? Sampaikan. Daripada kau membuat nanti bilang, sebentar kali. Ayo Ini silakan. Cukuplah. Jadi tetapi itulah kekecewaan kami. Pertama Pak Jokowi nggak datang, yang kedua UGM juga nggak mau hadir meskipun katanya hadir, entah hadir di mana kita nggak tahu. Yang ketiga betapa minimnya peluang untuk mendengarkan argumentasi dari pihak lawan yang membantah kami tidak ada, tetapi hasil nanti harus kami terima, itu menyakitkan. Karena proses ilmiah itu adalah perdebatan, itulah yang paling menarik sebenarnya. Gitu loh. Iya, karena kalau kita lihat perdebatan itu di Talkshow TV itu tidak memadai ya. Sangat. Baru ngomong sedikit stop, ngomong sedikit stop. Iya, aduh. Mestinya di RH Channel itu tuh perbantahannya, tapi nggak berani itu salah satu pihak pasti ya kan. Coba diundang deh. Coba. Dan terutama Berani yang paling menakut apa? Enggak, Arianto Sutadi nanti undang deh. Diam. Enggak undang deh ya, nanti kita ketemu ya. Coba kita Nggak undang. apa-apa, coba Arianto diundang. Sutadi. Di mana coba ditelanjanginya kami? Orang nggak ada kesempatan untuk dibantah kok, Bang. Itu memang mungkin didesain acara itu seperti itu, atau memang defaultnya seperti itu. Iya, makanya jadi itu jebakan Batman kalau kata anak sekarang kan. Bahwa formalitasnya sudah dikerjakan. Suka atau tidak ya sudah selesai, Bro. Ya kan kita kira begitu. Closing statement buat Bro Closing Rismon. statement apa ya? Kalau menurut saya perjuangan untuk mendapatkan kebenaran di Indonesia ini, walaupun kasus sangat sepele sih sebenarnya, makanya saya bilang sangat sepele, kasih 3 laboratorium uji ini masing-masing, lembar pengesahan skripsi aja dan ijazah itu selesai sebenarnya dalam 1 minggu. Iya. Tetapi di Indonesia ini itu memutar jalan sampai nggak jelas, sampai hilang arah, dan saya yakin ini didesain untuk dilupakan publik sih. Publik jenuh dan maka lupa dah masalah ini, gitu Bang. Tawaran Anda 1 minggu, ada yang bilang 2 minggu katanya. Berarti ini lebih baik ini. 2 minggu. Kalau ada ijazah asli. Iya. Iya, ijazahnya itu kan Enggak, maksudnya Anda bilang 1 minggu, itu lebih baik lagi 1 minggu. Ada yang bilang 2 minggu. Kalau ada Ijazahnya. kalau ingin benar-benar mencari kebenaran kan, Bang. Ijazahnya. Oke, sobat sekalian, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak. Bahwa tetap semangat ya. Kenapa tetap semangat? Karena kita berjuang by value, bukan by hepeng atau duit. Nggak, Oke. by value, by science. Gitu. Kalau by hepeng itu pasti ada jenuh-jenuhnya. Kebahagiaan oleh uang itu Bukan apa? jenuh, ada habisnya. Akan ada selesainya. Dan kebahagiaan Kalau kita nggak ada. akibat uang itu ada jenuhnya, Bang. Iya, ada Buktinya selesainya. banyak orang kaya kehilangan makna hidup
Oke, luar biasa. Ya kan? Tetapi kalau kita berjuang by value, ini adrenalin kita ini reload terus. Capek hari ini, besok reload. Oke. Gitu, Bu. Bukan adrenalin aja saya kasih, ini kan domain saya adrenalin. Apa, Bu? Jadi sebetulnya yang membuat kita terus nggak akan ada selesainya kalau kebenaran itu dipegang sebagai value kita itu adrenalin untuk memacu kita bekerja, kita nggak capek, ada serotonin. Happiness, kegembiraan ketika kita mencapai sesuatu dan apalagi sampai lihat teman-teman yang lucu-lucu iya kan? Happiness ya, gembira kita gitu. Sama satu lagi endorfin. Apa itu? Rasa cinta kita kepada kebenaran, rasa cinta kita kepada endorfin itu kan membuat kita sering ketawa, senyum gitu ya. Itu serotonin. Oh, serotonin. Kalau endorfin itu damai, cinta. Kita kalau peace. Cinta kita kepada kebenaran, cinta kita kepada bangsa ini. Itu yang membuat kita tuh kayak never ending gitu. Oke. Ya. Bro Rismond, terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Assalamualaikum. Dia.